Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Panitia Khusus atau Pansus 1 mulai melakukan pembahasan intensif terkait rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang kerjasama daerah. Langkah ini diambil guna memperkuat legalitas dan tata kelola kemitraan yang dijalin pemerintah daerah. Rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat DPD KLU pada Senin 23 Februari 2026 tersebut mempertemukan jajaran legislatif dengan pihak eksekutif. Fokus utama pertemuan adalah menyelaraskan persepsi mengenai prosedur teknis kerjasama yang selama ini dinilai belum memiliki payung hukum yang spesifik di daerah. Ketua Pansus 1 DPD KLU Artadi memimpin langsung jalannya persidangan. Ini kan lebih duluan persetujuan DPR ketimbang penyusunan PKS-nya. Ya, jadi yang kami khawatirkan nanti kami sudah menyetujui bahwa kerjasama itu ternyata diisi PKS-nya itu kami tidak mengetahui. Nah, kalau saja kami dilibatkan dalam proses penyusunan PKS-nya sehingga kami DPR itu mengetahui apa isi PKS itu. Nah, kekhawatiran kami ini barang sudah kami setujui tetapi isi PKS-nya kami tidak mengetahui. Nah, apakah tetap kita persetujuan DPR dulu? Terus dalam proses penyusunan PKS-nya apakah melibatkan DPR? Nah ini yang kami khawatirkan ke depan sehingga nanti pada saat ada kerjasama daerah perdebatan kami di internal DPR nanti ini yang kami khawatirkan itu Pak. Turut juga hadir anggota pansus lainnya yaitu Hakama, Yusuf dan Sutranto yang secara aktif memberikan masukan terkait substansi draft regulasi yang sedang digodok. Pihak eksekutif diwakili oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda KLU yaitu Suparman beserta jajaran terkait. Kehadiran bagian pemerintah menjadi krusial karena sektor ini merupakan motor penggerak koordinasi administrasi dalam setiap naskah kerjasama daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara optimis bahwa dengan adanya Perda kerjasama daerah yang baru ini, iklim investasi dan kemitraan antar daerah akan semakin bergairah. Hal ini sejalan dengan visi besar daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Rapat ini ditutup dengan agenda penyusunan jadwal tinjauan lapangan dan konsultasi lanjutan ke Biro Hukum Provinsi. Sinergi antara legislatif dan eksekutif ini menjadi modal penting bagi kemajuan pembangunan di Gumi Tio Tatatuna. Bapak-bapak dari eksekutif, Kabak Pom, dari Badan Hukum, Pak Sekwan, sesuai dengan jadwal atau surat yang sudah kami kirim, bahwa pada hari ini mudah-mudahan ini pertemuan terakhir karena sudah kalau tidak salah 4 kali, 3 kali rapat internal, 2 kali rapat dengan eksekutif gitu ya. Kemarin rapat dengan eksekutif ke bagian POM yang belum lengkap nih Pak Kabak POM belum hadir. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Kabak POM hari ini sebagai pengusul, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kirim ke eksekutif. Mungkin kita mulai dari ada 12 pertanyaan itu hanya ada beberapa yang sudah dijawab oleh Bu Dewi dari Huknya untuk menjawab. Silakan Pak Irman mulai. Dulu terkait dengan Perda ini, yang lama kita punya Perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan peraturan-peraturan yang berlaku yang baru, sehingga kita dari eksekutif berinisiatif untuk melakukan perubahan, membuat baru perubahan baru terkait dengan Perda kerjasama daerah. Jadi Perda kerjasama daerah ini isinya secara umum itu hanya menjiplak isi dari Undang-Undang Permendagri 22 dan PP 18 ya. Terkait dengan PP 28 terkait tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Di situ tidak ada isinya kita ambil jiplak, hanya berbeda hanya satu, yaitu terkait dengan aplikasi yang juga sudah bahas secara rinci, secara detail dengan pada saat harmonisasi di Kanwil Kumham bersama bagian hukum, sehingga dikasih beberapa catatan di saat itu membuat turunannya itu menjadi 3 ya pada saat itu, sehingga disepakati hasil harmonisasinya seperti itu. Lalu kalau ada pertanyaan seperti ini berarti akan mana yang akan kami rubah kembali karena berbeda di undang-undang terkait dengan pelayanan publik yang dimaksud ini berbeda dengan pelaksanaan kerjasama. Pelaksanaan kerjasama itu sudah diatur secara rinci di Permendagri 22 itu. Nah, jadi saya bingung kalau karena ini diambil dikutip langsung di sini, nggak ada berbeda. Kalau kita salahkan Perda ini berarti salah yang ini. 22.
Itu tidak ada anunya, hanya yang membedakan adalah di aplikasi saja. Itu kearifan lokal yang kita, tidak ada yang lain. Nah, sehingga kalau ada muncul pertanyaan, yang mana akan saya merubah? Berarti kita akan merubah Permendagri 22. Nah, itu yang jadi persoalan. Berarti acuan kita lah Permendagri itu. Iya. Bahwa Kita semua jiplak, isi yang semua ada di tidak ada Permendagri perbedaan. itu sama dengan Kita jiplak, betul. Hanya berbeda di aplikasi saja. Ya, ya. Di Sitapada itu yang kearifan lokal kita coba kemas. Bagaimana mempermudah besok Dewan pun dalam memberikan rekomendasi nanti terkait dua hal, misalnya kerjasama itu membebankan masyarakat dan kerjasama belum dianggarkan dalam APBD, maka wajib hukumnya mendapatkan rekomendasi dari DPR. Di situ deh, sehingga kita berikan di aplikasi mempermudah. Ada aplikasi sudah kami desain sementara di situ untuk dalam memberikan kemudahan. Tapi kalau ini akan kita rubah, sama halnya kita akan merubah Permendagri ini gitu. Itu dia anunya, sehingga kami tidak bisa menjawab Melalui tahapan. Ini kan lebih duluan persetujuan DPR ketimbang penyusunan PKS-nya. Ya, jadi yang kami khawatirkan nanti kami sudah menyetujui bahwa kerjasama itu ternyata diisi PKS-nya itu kami tidak mengetahui. Nah, kalau saja kami dilibatkan dalam proses penyusunan PKS-nya, sehingga kami DPR itu mengetahui apa isi PKS itu. Nah, kekhawatiran kami ini barang sudah kami setujui, tetapi isi PKS-nya kami tidak mengetahui. Nah, apakah tetap kita persetujuan DPR dulu, terus dalam proses penyusunan PKS-nya apakah melibatkan DPR? Nah, ini yang kami khawatirkan ke depan, sehingga nanti pada saat ada kerjasama daerah, perdebatan kami di internal DPR nanti ini yang kami khawatirkan itu Pak. bisa kita merubah, berarti kita merubah yang ini. Inilah dia tahapan kerjasama di Permendagri 22. Persiapan itu nanti persiapan itu ada pembahasan sampai TKSD menyatakan iya atau tidak. Di situ TKSD penawaran nanti masuk ini satu, kalau dari kita nanti OPD teknis yang menyampaikan ke TKSD, Bupati, TKSD, Pak Sekda selaku ketua. Baru di situ nanti pembahasan kesepakatan bersama. Nah, kalau di kesepakatan bersama itu ternyata di situ akan ada nanti kan ada ruang lingkup di situ, itu kan kita serahkan. Jadi kesepakatan bersama ini isinya adalah umum dia. Umum termasuk di situ adalah apa akan mau dikerjasamakan besok. Dia kelihatan di situ. Sehingga misalnya kita terkait dengan apa yang kerjasama banyak kemarin di retribusi misalnya. Itu di sini kan ada insentif yang namanya insentif yang upah pungutnya itu. Nah, itu kan harus dari APBD. Nah, itu kan kalau dia belum ada APBD maka harus mendapat persetujuan. Nah, di situ akan kelihatan dia apa ruang lingkupnya. Nah, itu sebagai dasar nanti di kesepakatan bersama MOU itu, oh ini dia ternyata nih akan ada pembebanan, dan itu nanti ada surat kami yang dari TKSD akan mempertegas bahwa ini terkait dengan MOU ini akan tindak lanjut, ini akan nanti kan kita lampirkan draftnya juga akan kita lampirkan di situ, draft PKS-nya, rencana ke depannya, tapi bukan memberi masukan dari anunya enggak, tapi draftnya seperti ini turunan dari MOU-nya. Nah, begitu. Jadi tahapannya memang seperti ini di pasal 6 ini. Kalau kita merubah, nah, kita bertentangan dengan Permendagri. Masih memungkinkan enggak di draft perda ini kita tambah pasal dalam proses ini? Maksudnya di perda kita ini. Misalnya hasil saduran dari ini atau hasil pengambilan dari Permendagri ini tidak bisa dikutak-atik atau ada kesempatan untuk bisa enggak untuk dikutak-atik. Kalau enggak bisa ya ngapain kita bahas? Kan gitu. Tapi kalau masih ada ruang untuk bisa dirubah atau ditambah atau apa, kemungkinan bisa ada ruang-ruang diskusi di sana. Tapi kalau nggak bisa copy paste itu mentok itu ya ngapain kita bahas kan? Itu yang pertama. Mungkin nanti minta Dianu ditanggapi yang ini yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan kerjasama ini, sekarang di Lombok Utara yang kami tahu atau yang kami tidak tahu berapa yang dilakukan pemerintah daerah kerjasama saat ini. Terus di kerjasama itu apa kendala yang memang ada? Apakah kendala-kendala itu sudah tercover di sini atau memang itu jadi
saduran ini tidak ada solusi untuk kendala yang ada. Dua itu dulu Pak. Oke. Ayo, total semua Pak. Jadi kita mengambil isi dari Permendagri. Hal-hal yang kalau yang sudah diatur tidak mungkin kami akan rubah. Tapi kalau hal yang teknis nanti seperti tadi misalnya pada saat penyampaian surat untuk permohonan rekomendasi sini tidak diatur terkait dengan melampirkan misalnya PKS. Kami akan lampirkan nanti dan kami atur di perbup secara teknisnya. Nanti akan kita tuangkan di perbup itu. Apa-apa yang kita pada saat permohonan rekomendasi apa yang harus kami lampirkan. MOU-nya, draft PKS, MOU yang sudah ditandatangan sama draft PKS. Kami sampaikan di situ nanti sebagai bahan acuan mungkin dari DPR nanti dalam mengambil sebuah keputusan di rekomendasi. Nanti secara teknis bisa sepanjang tidak bertentangan di permen ini maksud kami. Kalau hal yang tadi harus tambah ini biar kami itu tidak ada persoalan. Tapi kalau yang tadi misalnya seperti pimpinan sampaikan pembahasan PKS nanti biar sama-sama. Nah di sini tidak diatur dia pembahasan itu. Gitu. Nah, tidak mungkin kami cantumkan di sini nanti kita balik misalnya PKS penyusunan PKS sebelum rekomendasi misalnya PKS dulu baru rekomendasi. Nah itu urutannya sudah ditentukan di Permendagri. Itu yang terkait dengan yang tadi itu mungkin kami otak-atik kalau isi dari permen yang kalau yang teknis nanti apa menjadi masukan dari teman-teman pansus kami akomodir seperti tadi melampirkan beberapa yang dibutuhkan misalnya seperti draft MOU sudah tanda tangan dan sebagai kelengkapan lain itu akan kami upayakan Artinya untuk masih bisa. Juga di dalam rancangan raperda yang dimintakan persetujuan DPRD itu kalau ada perubahan terkait kerjasama daerah dengan daerah lain yang membebankan Uang. masyarakat, membebankan dari APBD. Nah, pengurangan penambahan pembebanan itu yang perlu persetujuan DPRD. Itu sudah jelas. Nah, kalau di luar itu, contohnya misalkan tadi Pak Ketua sampaikan yang air itu KPBU. Tanpa APBD. Kalau KPBU prosesnya ada perpres dulu. khusus dia. Yang Madiun kemarin itu prosesnya tetap bertemu dengan DPRD waktu pas dia public hearing konsultasi publik. harus diperintahkan harus ada ketua Karena APBD. Karena Yang ada KPBD. pakai ya. itu sih ranahnya. Terus kemarin yang KPBU kayak 2025 Sampai sekarang lah tetap dia per tahun kita kalau yang nomornya per tahun 2025 25 apa saja contoh coba dia turunkan ya. Yang paling banyak perguruan tinggi. Ya KKN itu wajib kerjasama ya mau KKN mau dia praktik mau dia apa semua harus dia kerjasamakan. kesepakatan Pemda dengan BPJS BPJS misalnya itu ada pemerintah dengan lembaga peneliti pengkajian peraturan perundang-undangan Seperti itu. SP3. Kemudian kalau yang sekarang berapa yang tadi yang sampai yang tadi 10 diusulkan ada masuk tadi 10 ada ya 10 tadi 10 yang masuk tadi apa dibahas yang 10 tadi boleh di ini tentang penyelenggaraan program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S2 ya. PGMI nggih. Dan program Magister Pendidikan Agama Islam Ini dia ini nanti dia APBD makanya harus dari Wahana Visi Indonesia. biar kita cepat. Wahana visi. Tadi ini Agama Islam Sunan Giri. Sunan Giri ini dia memberikan biaya murah dibanding sama universitas yang lain untuk guru-guru madrasah dan guru-guru agama Islam yang ada di S2 di sana. Yang kalau di luar biayanya sampai 22 sampai 30-an dia hanya 10 juta. Nah, tapi ya 12,5 lah. Tapi itu akan dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi sekali bayar plek gitu. Nah, itu rencana akan oleh pemerintah daerah. Nah, ini sedang kan pengkajian tadi dari rapat TKKSD. Jadi begitu usulan masuk maka dibahaslah di persiapan itu oleh TKKSD oleh Pak Sekda sebagai ketua. Kalau di TKSD menyatakan iya dilanjutkan diketok, maka kita jawab suratnya pada presiden dapat ditindaklanjuti. Itu pembiayaan dari kita. Tadi sudah dihitung-hitung sama Bapeda masih tidak terlalu beban besar lah karena perkiraan kita sekitar 300 juta sampai dia selesai. Misalnya anak-anak Lombok Utara
APBD. Belum dianggarkan. Belum dianggarkan. Iya. Ini baru persetujuan. Iya. Tapi kami mau misalkan di Perda ini DPRD mengetahui semua kerjasama misalkan. Kalau mengetahui tidak apa-apa kita bersurat hanya untuk Hanya ini dia. pemakluman. Pemakluman tidak ada masalah. Nanti Tapi kita atur di anunya perbuk itu. Hanya tahu tapi tidak Tapi memberikan di sini- rekom gitu. Iya, tidak rekom lah. Ya, tidak ada masalah nanti kita Sehingga ya. kami juga tidak tahu kerjasama. Ya, Yang kami nanti tahu itu kita lampirkan laporan kita yang ke Mendagri. kerjasama ini hanya dibidangi oleh Komisi 2. Tapi kalau pendidikan itu masuknya ke Komisi 3. Kalau apa namanya yang pihak ketiga untuk di rumah sakit di sini apa namanya outsourcing itu Komisi 1. Tapi di sini itu secara umum dibahasakan bahwa persetujuan itu kepada komisi yang membidangi kerjasama. Kami mau rubah itu sebenarnya dengan bahasa itu. Maksudnya kami itu kalau pendidikan ya kasih ke Komisi 3. Kalau outsourcing tenaga kerja apa ya Komisi 1. Gitu. Kira-kira untuk bahasanya Bisa gimana? Dawi. Hasil dari pembahasan raperda yang ada. Kesimpulan aja sih. Tadi sudah kita bahas semua terhadap apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, kekhawatiran kita di DPR itu sudah kita sampaikan ke OPD pengusul yaitu Kabak pemerintahan. Nah, hanya saja yang menjadi kendala kami itu supaya tidak menjadi perdebatan nanti di kemudian hari kami di internal DPR, kami minta Pak Kabak sebagai OPD pengusul terhadap perda ini untuk berkonsultasi ke Biro Hukum yang ada di provinsi. Apa jawaban dari beliau nanti itu yang kita sesuaikan di draft raperda ini. Karena tidak ada yang kita kurangi dan tidak ada yang kita tambah gitu. Karena murni itu berdasarkan hasil isi daripada Permendagri itu. Oke, sip. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kirim ke eksekutif. Mungkin kita mulai dari ada 12 pertanyaan itu hanya ada beberapa yang sudah dijawab oleh Bu Dewi dari Huknya untuk menjawab. Silakan Pak Firman mulai.